Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Rizal Maulana dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya akan membuat video ini sebagai final project untuk DTS. Nah, saya sudah merancang ini topologi sebuah jaringan yang terdiri dari tiga router, tiga multi-layer switch, satu server pusat, satu network controller, dan 6 PC. Oke, kali ini saya akan mulai mengkonfigurasinya dari bagian pusat dulu, kemudian saya akan lanjutkan ke cabang, dan terakhir saya akan konfigurasi yang cabang kedua. Nah, rencananya dalam topologi ini saya juga akan memasukkan routing protokol yaitu EIGRP. Jadi ayo kita mulai konfigurasinya. Oke, halo. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus melakukan ini dulu ya, menentukan masing-masing dari IP untuk seluruh perangkat. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya ada network controller, server PT, ada router yang pertama, multi-layer switch, ada router yang kedua, multi-layer switch lagi yang kedua, router lagi yang ketiga, dan switch yang ketiga. Nah, kemudian terakhir ini ada PC yang berjumlah 6. Nah, ini saya juga sudah masukkan hostname-nya, interface-nya, serta IP address-nya. Nah, di sini saya menggunakan /27 supaya tidak terlalu banyak ya. Saya kira kalau misalnya kalau misalnya 24, kalau misalnya /24 ya usable IP-nya terlalu banyak gitu, 256. Karena kita menggunakan yang sederhana seperti itu, saya menggunakan 27 untuk lebih mudah saja. Nah, di sini saya sudah menentukan IP address dari network controller, server, dan yang lain-lainnya. Di sini saya juga sudah menentukan gateway-nya. Kemudian di bagian router ini saya membagi untuk VLAN-nya 1, 2, dan 3. Di sini masing-masing mendapatkan IP sendiri. Kemudian cabang pertama, cabang kedua juga sama seperti itu. Ini subnet masknya seperti ini. Oke, ini sekedar reminder saja kalau yang ini digunakan dan yang ini juga digunakan. Nah, oke, kalau udah gitu kita bisa langsung saja ini mengonfigurasi router pusat. Ini saya sudah melakukan konfigurasi lebih dulu ya. Di sini kita lakukan enable configure terminal, kemudian kita masukkan hostname. Di sini kita masuk ke interface G0001. Kemudian di sini kita masukkan no IP address, no shutdown. Nah, kemudian di interface G000.1 baru kita enkapsulasi. Kemudian kita tambahkan IP address-nya seperti yang sudah ditulis di sini ya. Ini router 123, kemudian ini ada untuk yang encapsulation yang kedua ya, G000.2 ini dimasukkan juga IP address-nya. Kemudian untuk yang G0003 kita masukin juga encapsulation dan IP address. Nah, setelah itu kita masuk ke interface serial 0010. Di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.74.1 dengan subnet mask
dengan akhiran 252. Di sini no shutdown untuk menyala. Kemudian kita cek di sini terlebih dahulu apakah sudah menyala semua, dan ya sudah menyala semua. Kemudian kita konfigur lagi, kita masukkan secret password. Nah, di sini saya masukkan secret passwordnya Zulfan. Kemudian kita buat domain name yaitu zulfanrizal.com. Dan kita masukkan crypto key generate-nya dengan key modulus 1024 bits. Nah, di sini username-nya saya buat dengan nama Zulfan, dengan passwordnya Maulana. Itu nama terakhir saya. Kemudian kita masukkan protokol lain VTY04, login lokal, kemudian transport input SSH, dan selesai. Nah, yang terakhir saya di sini akan membuat server DHCP pool, akan dilanjutkan saat lagi. Nah, oke, teman-teman semua, tadi kita belum melakukan konfigurasi untuk yang DHCP server pool. Kemudian saya di sini akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada server pusatnya. Nah, di sini kita masukkan IP address, netmask, dan default gateway. Nah, bisa terlihat di sini ya. 192.168.752. Bisa aja. Gimana? Oke. Yang ini switch 27 berarti switch 224. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita masukkan ini DNS server seperti IP for address-nya. Oke, kemudian di sini kita tutup saja. Kita masuk ke service, kemudian kita aktifkan DNS-nya. Kita tulis namanya zulfanrizal.com dengan address yang tadi. Oke, di sini langsung bisa di-add saja. Oke, kemudian kita masukkan nama controller.zulfanrizal.com. Nah, di sini kita masukkan address dari controllernya, yaitu 30. Oke, jadi di sini di network controllernya kita masukkan IP address-nya. Nah, berarti di sini juga sama ya. Di sini di networknya. Oke, kemudian setelah ini kita nyalakan juga syslog-nya, sudah nyala, dan NTP nyala. Oke, balik lagi bersama saya di sini. Saya akan melanjutkan yang tadi siang terputus ya. Di sini sudah menjadi hijau semua karena di switch-nya saya tambahkan power supply. Ini saya tambahkan untuk tiga-tiganya, yaitu switch pusat, cabang 1, dan cabang 2. Nah, di sini saya lanjutkan juga tadi siang untuk yang IP DHCP pool VLAN 2. Nah, di sini kita bisa lihat networknya ini kita masukkan yaitu 192.168.7532. Nah, kenapa bisa gitu? Karena di sini saya sudah buat ya untuk yang 000.2 ini adalah 192.168.7533. Maka dari itu untuk yang VLAN 2 di sini networknya adalah 32. Kemudian untuk default routernya yaitu ini. Setelah itu
kita masukkan DNS server, yang mana DNS server itu adalah IP dari server, yaitu 192.168.7527 maaf. Kemudian di sini ada juga untuk yang VLAN 3. Nah, ini untuk VLAN 3 caranya juga sama ya. Di sini 192.168.7565. Nah, ini untuk yang VLAN 3. Oh, maaf nih ada kekeliruan, mungkin ini salah ya. Nanti saya perbaiki. Oke, setelah sampai sini kita masukkan IP DHCP yang excluded address-nya yaitu 192.168.7533 dan 192.168.75 dan 65. Oke, di sini caranya juga sama ya untuk tadi yang VLAN 3. Nah, kemudian copy run start. Oke. Nah, ini untuk yang router pusat. Nah, untuk yang switch pusatnya di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi ya sebelumnya. Bisa dilihat di sini bahwa ini kita masukkan hostname-nya, kemudian kita masukkan IP address-nya, yang mana IP address-nya adalah IP yang ini ya, 192.168.75.2. Kemudian kita masukkan command shutdown. Kemudian kita masukkan IP default gateway-nya yaitu 192.168.751, yang mana itu adalah IP dari router ya. Kemudian selanjutnya ada mana ya? Oh ya, kita masukkan SSH ya. Di sini kita lakukan enable secret. Untuk passwordnya saya namakan Zulfan. Kemudian IP domain name-nya zulfanizal.com. Kemudian kita masukkan crypto keygen RSA. Yang panjangnya itu 1024. Kemudian di sini saya membuat username Zulfan dengan password Maulana. Kemudian di sini untuk line VTY 0-4 juga kita tambahkan login lokal dan transport input SSH. Nah, kemudian di sini ada juga kita tambahkan VLAN 2, VLAN 2 dan VLAN 3 dengan nama VLAN 2 yaitu manager dan VLAN 3 itu employee. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini sudah masuk. Kemudian di sini kita kita konfigurasi dalam topologinya ini untuk yang interface G014 yaitu yang atas ya. Ini kita tambahkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 2 supaya ini jadi VLAN 2 ya, ini bakal jadi manager dan ini bakal jadi employee. Dengan cara yang sama, ini untuk yang 105 interface G015 seperti itu juga. Nah, ini untuk yang di router untuk interface yang router pusat di sini switch portnya kita ganti jadi mode trunk seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan copy run start. Oke teman-teman, ini udah aku lanjutin ya, ini udah diperbaiki semua. Ini tadi salah ya, aku perbaiki. Juga tadi ada yang salah ya di sini. Dan di sini juga udah saya perbaiki ya. Bisa dilanjutkan di sini, bisa dilihat bahwa ini udah hijau semua karena saya sudah menyelesaikan sampai cabang 2. Nah, ini tadi saya mengerjakannya yang dari PC 1 ini kita masukkan IP DHCP-nya, kemudian di PC P2 juga sama, dimasukin IP DHCP-nya. Nah, di sini setelah itu kita mengatur di sini, mengatur di router cabang 1. Sebenarnya caranya juga sama seperti mengatur router pusat ya, bisa dilihat di sini.
enable dulu, terus ini ada hostname, nah, masuk ke integer, no IP, nah, shutdown, terus kita masukin sub interface-nya, kita masukkan IP address-nya sesuai yang tadi di spreadsheet ini ya. Ini berlaku untuk cabang 1 dan cabang 2 ya, semuanya sama. Saya singkat saja untuk mempersingkat waktu. Mana? Di sini, kemudian ini kan sampai ketiga ya. 3, kemudian di interface S010, kita juga masukkan IP address-nya. Kemudian di sini ada interface serial S011. Nah, karena ini bercabang 2, maaf. Karena ini bercabang 2, jadi ngatur serialnya harus 2 kali. Itu kemudian di sini kita membuat IP domain name, dan demikian sampai membuat username dan password. Kemudian di line VTA 04 membuat input SSH ya. Seperti itu hingga IP DHCP pool VLAN 2 yang di sini caranya juga sama seperti yang di router pusat ya. Dimasukin networknya, terus default routernya, DNS servernya, seperti itu. Kemudian di sini di VLAN 3 juga sama dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian untuk IP DHCP excluded address-nya kita masukkan yang 7633 dan 7665. Dah, itu kita mengatur di switch cabang juga sama ya, seperti itu caranya. Seperti mengatur di switch pusat, bahkan ini harusnya lebih mudah karena cabangnya hanya 2, yaitu cabang PC C11 dan PC C212. Di sini caranya juga sama, kita masukkan hostname, kita masukkan IP address, kemudian default gateway-nya di sini. Kemudian kita membuat domain name, lalu amankan dengan RSA. Kemudian di sini membuat username dan password. Kemudian ya sama membuat input SSH. Dan demikian ini untuk masukkan VLAN 2 dinamakan manajer cabang 1 dan 3 dinamakan employee cabang 1. Ya, sudah masuk di sini. Kemudian kita lakukan switch port mode akses untuk PC C11 supaya dia bisa menerima VLAN 2 dan supaya PC C12 bisa menerima VLAN 3, yaitu employee cabang 1. Sudah, dan ini dari switch cabang ke router cabang 1 juga tambahkan switch port mode trunk. Nah, seperti ini caranya untuk yang cabang 2 dan cabang 1 sebenarnya sama, cuman berbeda hanya di sedikit-sedikit saja. Rasanya kalau dijelaskan agak repetisi ya, jadi saya jelaskan secara singkat saja ya. Pertama kita masukkan, kemudian kita encapsulation, masukkan IP address, dan demikian. Terus kita bikin domain name, lalu membuat username, password, kemudian kita masukkan input SSH, DHCP pool, dan excluded address, seperti itu. Nah, begitu juga sama dengan switch 2 ya. Sama aja caranya juga seperti itu. Masukkan hostname, kemudian ada interface VLAN 1, kita masukkan IP-nya, shutdown, kemudian masukkan default gateway, membuat domain name,
masukkan username, dan demikian. Oke, sampai sini kalau sudah ini tadi di PC C11-nya dimasukkan DHCP, kemudian yang di ini juga sama. Kita masukkan IP configuration yang DHCP. Untuk yang ini juga PC C21 kita masukkan IP DHCP dan PC C22 juga sama kita masukkan IP DHCP. Nah, setelah itu kita bisa coba ya di sini. Di sini kita bisa coba untuk mencoba tes PDU. Di sini saya successful, kemudian yang ini, maaf. Kemudian yang ini, oke. Bisa ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menerapkan routing protokol yaitu OSPF. Nah, sebelumnya saya mencoba menggunakan EIGRP, cuman saya agak kurang mengerti ya, jadi saya tadi melanjutkan pakai OSPF. Nah, untuk yang OSPF ini kita mengaturnya di router pusat. Nah, di router pusat ini saya mencoba untuk yang OSPF ini kita masukkan network yaitu 192.168.7.0. Maaf, kita sambil buka spreadsheet-nya ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat di sini 192.168.7.4.0.0.003 area 1. Nah, kenapa ini 3? Karena ini kita bisa lihat di sini 255, 255, 252. Nah, ini yang awalnya 255 4 kali dikurang dengan 255, 255, 255, 252 hasilnya adalah 003, 0003. Tapi kalau misalnya yang ininya /27 karena 255-nya dikurang 224 maka hasilnya 31. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang 740 ini adalah S010 ya di sini. Kita bisa lihat ya. Dan network dari S010. Kemudian yang ini saya salah tulis. Nah, dilanjutkan di sini. Ini tuh untuk yang ini. Yang sub interface dari G000.1 ini dan ini untuk yang titik 2 dan ini untuk titik 3. Nah, caranya juga sama untuk yang ini ya, untuk router cabang juga sama seperti itu. Nah, ini oke, caranya sama. Kemudian yang untuk cabang 2 juga sama caranya. Oke, ini. Nah, kemudian untuk memverifikasikannya kita bisa menulis show IP route. Nah, di sini sudah ada O, berarti OSPF-nya sudah berjalan ya. Cabang 1 juga ada ini, OSPF-nya sudah berjalan. Kemudian yang di pusat juga harusnya udah ada. Nah, ini sudah ada ya. Nah, jadi kalau misalnya OSPF-nya udah berjalan, kita bisa nge-ping ke seluruh topologi. Misal dari sini, kita bikin baru. Misal dari sini ke sini, kan successful. Kemudian dari sini ke sini, successful juga. Dari sini ke sini, bisa ya, bisa semua seperti itu. Oke, selanjutnya kita harus
melakukan ya yang REST API itu. Nah, selanjutnya ini merupakan interface atau GUI dari controller.zulfanrizal.com. Nah, di sini kita bisa lihat data-data yang ditampilkan seperti itu ya. Nah, di sini di baris 3 data itu kita bisa buka. Nah, kemudian di sini di credential pertama-tama itu kita harus membuat credential baru. Nah, kemudian di sini saya tulis saja nama username-nya Zulfan dengan passwordnya ini Maulana. Nah, kemudian di sini saya juga memasukkan secret atau apa? Enable passwordnya ini Zulfan. Nah, kemudian ini di deskripsinya saya tuliskan admin seperti itu untuk membedakan aja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat kembali bahwa ini sudah tersimpan ya. Nah, di bagian discovery kita bisa melakukan pengecekan atau pencarian seperti itu. Di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa informasi. Nah, di sini saya memasukkan informasi. Saya memasukkan informasi. Nah di sini saya memasukkan informasi untuk switch pusat ya. Nah, switch pusat ini namanya saya samakan. Di sini namanya saya samakan, kemudian IP address-nya juga saya tulis yang sama ya. Nah ini yang bagian 3 terbawah tidak saya otak-atik, kemudian nah ini saya tambahkan Zulfan sebagai admin. Nah, di sini sudah terlihat ya informasinya bahwa sudah terbentuk. Nah, ini saya akan melakukan fast forward ya, agar lebih cepat seperti itu. Nah di sini saya masih percepat ya. Kemudian, nah ini sudah selesai. Lalu saya bisa melihat network device yang ada yang tersambung dan ada pada topologi seperti berikut. Kita bisa lihat seluruh device itu ada. Nah, kemudian di bawahnya itu ada host juga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa seluruh PC yang terhubung seperti itu bisa dibaca dan terhubungnya kemana. Ini kita bisa lihat topologinya. Ini topologi yang simpel ya. Kemudian kita bisa melakukan path trace. Nah di sini kita bisa memasukkan sumber dan destination ya dengan cara memasukkan IP address. Nah di sini hanya untuk sebagai contoh ya, saya mencoba untuk melihat perjalanan dari yang router cabang 1 ke router cabang 2. Bisa dilihat bahwa di sini karena perjalanannya hanya satu kali hop ya, satu kali pindah, maka di sini juga tampilannya sangat sederhana ya. Seperti itu. Nanti kita bisa coba lagi dengan yang lain-lain. Kemudian tab selanjutnya ada policy. Nah di policy ini kita bisa melakukan network setting. Nah di sini, nah di sini kita memasukkan server IP yang mana itu.
192.168.75.29 dimasukkan. Nah, ini kemudian kita masukkan server IP-nya dan kita save saja. Selanjutnya yang di syslog-nya juga sama. Kita masukkan server IP, kemudian langsung di save. Oke. Di sini kita pastikan di server presetnya sudah menyala, syslog-nya juga sudah menyala, NTP-nya sudah menyala juga, dan jamnya juga kita misalnya ini kita setting untuk jam segini ya. Oke. Nah, kemudian kita buka router pusat. Di sini kita coba lihat waktunya. Nah, di sini kan waktunya masih salah, masih berbeda dengan apa yang tadi sudah ditampilkan ya di syslog-nya. Nah, di sini kita melakukan push save dulu, kemudian push config. Oke, kita lakukan push config, kemudian kita lakukan fast forward ya seperti yang tadi. Oke, nah setelah itu kita coba lagi ya show clock-nya, dan ini sudah sama ya tadi 2 Juli 2022. Oke. Nah, yang terakhir ini bisa lihat. Nah, ini tuh bisa digunakan untuk membuat API. Nah, kali ini saya akan menuliskan kode untuk REST API-nya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa ada PC P1 yang di dalamnya ada main PY. Nah, ini fungsinya untuk mengecek apakah device-nya ini sempurna seperti itu ya, apakah berjalan dengan lancar atau ada sedikit kendala. Nah, ini tadi saya coba untuk salah satunya dimatikan, dan ya ada tulisannya bahwa device is down seperti itu. Oke. Nah, ini di router cabang 2 kan tadi saya matikan. Nah, kemudian saya nyalakan lagi ya. Ini saya nyalakan lagi. Setelah itu setelah itu setelah dinyalakan saya coba jalankan lagi. Nah, oke. Presentasi network health-nya 100%, berarti berjalan dengan sempurna dan lancar seperti itu. Nah, ini tidak saya dapatkan tidak saya kerjakan semuanya sendiri, jadi ini saya juga melihat beberapa dari GitHub. Nah, dengan di sini kita bisa lihat ya, ini semuanya seperti itu. Oke, demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.